Jangan hutan yang dilindung lalu masyarakat nggak dilindung. Supaya bangunkan jalan. Pemerintah bangunkan akses jalan. Ada wajah baru di beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negeri jiran, Malaysia. Pos lintas batas negara di Entikong akhirnya selesai dibangun pemerintah. Pos lintas batas ini memang menjadi salah satu gerbang utama warga untuk pergi ke sejumlah kota besar di Malaysia, seperti Kuching, Kinabalu, atau Kota Sada. PLBN Entikong adalah satu dari 3 pos lintas batas negara terpadu yang ada di Pulau Borneo. Pemerintah menggelontorkan dana lebih dari 500 miliar rupiah untuk memperbaiki pos perbatasan demi mengangkat derajat negara di mata negara tetangga. Ya, hampir setahun lamanya ada wajah baru di bagian ujung Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. PLBN Entikong mendapatkan perhatian dengan gelontoran dana sekitar 150 miliar rupiah. Dari yang dulu wajahnya bisa dikatakan amat buruk, pada saat ini kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan PLBN Malaysia. Tetapi kami mendapatkan kabar bahwa warga yang tinggal di salah satu desa yang terpencil tidak jauh dari PLBN ini masih belum mendapatkan perhatian apapun. Kami akan coba ke sana pada hari ini, selengkapnya di Indonesiaku. Namun, tersiar kabar bahwa ada warga di perbatasan yang tidak merasakan dampak dari indah dan megahnya pos lintas batas negara Indonesia di Pulau Borneo. Kabar ini membuat kami, tim Indonesiaku, ingin melihat langsung keadaan di Entikong. Kendaraan roda 2 menjadi pilihan kami. Kabarnya medan jalan yang akan kami lalui cukup terjal. Beratnya medan jalan secara kasat mata seperti terwakili dari bentuk motor yang sudah dimodifikasi mulai dari roda hingga gigi penggerak rantainya. Seluruh perlengkapan peliputan dan barang keperluan selama berada di dusun kami ikat rapat di atas motor. Ya, pengapakan sudah selesai. Sekarang pukul 9 pagi waktu setempat. Untuk sampai ke Dusun Pol, kabarnya hanya butuh waktu sekitar 4-5 jam saja. Tapi jika kondisi berubah, kabarnya bisa memakan waktu lebih lama lagi. Saya akan coba ke sana. Ya, Pak. Dan kami pun berangkat. Jalan aspal berwarna hitam pekat menandakan bahwa jalur ini baru saja selesai dibuat. Namun, baru sekitar 2 km perjalanan, jalan mulus berganti menjadi jalan berbatu. Rintangan pertama terlihat di depan kami. Motor dengan beban ekstra harus melintas jembatan bambu yang dibuat seadanya oleh warga. Perjalanan kini dilanjutkan dengan melintas jalan tanah. Tanjakan di jalan tanah sungguh menyulitkan kendaraan yang melintas. Apalagi sejumlah tanah masih dalam kondisi basah. Kami beberapa kali harus turun untuk membantu mendorong motor agar mampu menanjak. Tidak hanya itu, teriknya matahari juga sangat menguras energi kami. Setelah lebih dari 3 jam perjalanan, kami pun tiba di tanjakan terakhir sebelum masuk ke Dusun Pol. Tanjakan dengan kemiringan hampir 40 derajat ini
adalah satu-satunya akses penghubung untuk keluar maupun masuk ke Dusun Pol dari pusat desa Suruh Tembawang. Lagi-lagi, saya harus turun dan membantu mendorong motor agar motor mampu melintas. Tidak mudah berkendara di jalur tanah yang licin seperti ini. Pengendara tak jarang terjatuh akibat medan yang menanjak. Dan benar saja, baru menaiki tanjakan pertama, bagian depan motor yang saya tumpangi tiba-tiba naik dan membuat saya menghantam tanah. Saya tak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi penduduk Dusun Pol yang harus melintasi jalan ini hampir setiap hari. Cuaca pun tak bisa ditebak. Panas terik yang menyengat tiba-tiba berubah menjadi rintik hujan. Kami bergegas memacu kendaraan agar bisa sampai sebelum hujan semakin deras. Namun, apa daya, upaya kami sepertinya sia-sia. Hujan pun turun dengan hebatnya. Sementara kami terjebak di tengah-tengah perjalanan. Sekarang pukul 2 waktu setempat kami sudah sampai ke desa Suruh Tembawang. Sedikit lagi sampai ke Dusun Pol, kurang lebih jaraknya sekitar 6-7 km lagi. Tapi di tengah jalan kami tiba-tiba terkendala oleh hujan dan sedang bersiap-siap menggunakan berbagai peralatan. Hujan yang turun membuat perjalanan terasa semakin berat. Rongga jalan biasanya membantu motor melintas. Namun ketika hujan berubah seperti aliran sungai kecil. Air yang mengalir dengan lumpur membuat motor sama sekali tak mampu menanjak. Derungan motor kami saling bersahutan satu sama lain, namun tak membuahkan hasil. Jalan setapak ini satu-satunya akses bagi warga yang ada di Dusun Pol untuk pergi maupun berangkat. Bisa dilihat motor hanya melintasi jalan setapak yang berair. Kalau dalam kondisi warga dari sana dalam kondisi terisolir. Sudah 72 tahun merdeka. Apapun jalan masih seperti ini, belum pernah ada perbaikan. Di tengah-tengah perjalanan, kami menjumpai beberapa warga desa Suruh Tembawang yang turun pulang dari Dusun Pol. Mereka pun sama seperti saya, terjebak oleh hujan di tengah perjalanan. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan karena hanya tinggal melintasi satu turunan terakhir sebelum sampai ke desa. Oh, dari Suruh Tembawang ke desa Pol ketemu keluarga. Oh, keluarga di sana. Oh, ketemu sama mama. Ini setiap hari lewat sini. Kalau hujan juga. Oh. Oh, kalau kemarau baru bisa. Kalau hujan seperti ini nggak bisa. Makanya buru-buru pulang. Setelah membantu warga untuk turun, kami pun berupaya melanjutkan perjalanan. Secara bersama-sama, kami mendorong motor agar mampu menanjak. Gas motor pun dipacu maksimal, namun tetap tak bisa melaju. Saya dan kelima pengojek kelelahan. Kami hanya mampu menanjak kurang lebih 100 meter saja. Kami bergegas membongkar barang bawaan kami untuk dibawa menuju dusun. Sementara motor kami tinggal di tengah perjalanan. Berjalan kaki juga sama berbahayanya jika sedang turun hujan. Jalan yang sangat licin bisa membuat siapapun terpeleset ke tebing yang ada di sebelah jalan. Nyawa menjadi taruhan bagi mereka yang kurang berhati-hati. Sulit rasanya membayangkan warga yang terpaksa harus menanti hujan reda untuk keluar masuk dusun mereka. Jika musim hujan, maka jalan sama sekali tak bisa diakses.
dan warga terpaksa harus berdiam diri di dusun, menanti berhari-hari bahkan hingga berminggu-minggu untuk bisa turun ke kota kecamatan. Dan akhirnya kami pun tiba di Dusun Pol ketika matahari nyaris tenggelam. Dusun Pol dihuni oleh 92 kepala keluarga. Jumlah total warganya lebih dari 400 orang. Sehari-harinya, warga menggantungkan hidup lewat hasil kebun yang didominasi oleh sahang atau lada. Sebagian besar warga dusun berharap banyak pada anak-anak mereka agar memiliki kemajuan dari sisi pendidikan. Mereka berharap ketika dewasa, anak-anak dapat berkontribusi untuk pembangunan dusun mereka. Keinginan untuk menempuh pendidikan tergambar dari anak didik di Dusun Pol. Senin pagi ini, para siswa bergegas menuju sekolah di dusun mereka, Sekolah Dasar Negeri 10 Pol. Inilah satu-satunya sekolah yang ada di sini. Jika murid telah lulus sekolah dasar ini, maka mereka harus melanjutkan pendidikan di desa lain. Setiap Senin, sekitar 50 murid mengikuti upacara bendera. Namun sayang, sudah setengah tahun terakhir, tiang bendera patah. Tak ada penggantian. Selama kurun waktu itu pula, sangsaka bendera merah putih tak berkibar di sekolah mereka. Meski demikian, anak-anak tetap mengikuti upacara dengan hikmat. 3 hari lagi, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-72. Dan ternyata, Dusun Pol dengan 9 dusun lainnya di Desa Suruh Tembawang baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 5 tahun belakangan. Sebelumnya, tak pernah ada kibaran bendera merah putih di salah satu desa terluar di Kecamatan Entikong ini. Usai sekolah, biasanya anak-anak akan membantu orang tua mereka untuk bekerja di ladang. Namun, jika dalam masa tanam seperti ini, anak-anak punya kesibukan lain, yakni mencari pasir. Ya, sulitnya mendapat bahan baku untuk membangun rumah di dusun membuat anak-anak mencari pasir di sungai yang dekat dengan dusun mereka. Setiap sore, belasan anak-anak membawa anyaman bambu lengkap dengan penyerok pasir seadanya. Dengan cekatan, kaki mungil mereka menaiki undakan bebatuan di tebing Sungai Awe, sembari membawa pasir di atas kepala. Selain membantu warga yang tengah membangun rumah, mencari pasir ternyata juga menjadi penghasilan tambahan untuk mereka. Anak mencari pasir di sungai sama dengan bermain. Wajar saja, selepas mencari pasir, anak-anak akan langsung berenang di Sungai Awe. Namun, tak selamanya air sungai tenang seperti saat ini. Beberapa kali bahaya juga mengintai mereka. Pernah keseret gak sih sampai bawa sungai pas lagi deras? Ke emel, ke depan kamu. Apa? Nih, Pernah? ke depan kamu. Terus waktu itu gimana? Waktu keseret? Ada yang bantu atau usaha sendiri? Ada yang bantu? Pernah hampir tenggelam berarti? Terus kenapa masih mau nyari ini lagi, pasir? Apa?
cari uang, Nenek. untuk cari Nih. tempat orang tua. Jika tengah mujur, dalam sehari, satu orang anak bisa mendapat uang 10 hingga 20 ribu rupiah. Tetapi untuk mendapat sekarung pasir, pada musim kering seperti ini, kondisinya cukup sulit. Jadi untuk menuhin satu karung, butuh sekitar 3 sampai 10 takin atau 10 keranjang seperti ini. Nah kalau 10 yang kecil-kecil ukurannya. Dan satu karung harganya hanya Rp6.000 saja. Bagi mereka yang sudah biasa, naik turun tebing ini tentu bukanlah masalah. Namun, saya amat berhati-hati dalam memilih setiap pijakan. Karena selain tak terbiasa, kondisi tebing licin dan berlumut. Salah pijak, saya bisa terperosok ke pinggir sungai. Sana ya. Menjelang matahari terbenam, salah seorang warga desa yang tengah membangun rumah membelinya dari anak-anak ini. Harga Rp6.000 untuk sekarung pasir dirasa lebih murah untuk warga Dusun Pol jika dibandingkan membeli dari desa seberang dengan harga 4 hingga 5 kali lipat. Tingginya harga pasir lagi-lagi disebabkan akses jalan yang membuat ongkos kirim menuju ke dusun bisa berkali-kali lipat. Hari ini, anak-anak berhasil mengumpulkan 12 karung dan dibeli seharga Rp72.000. Ini berarti satu orang anak mendapat sekitar Rp5.000. Meski jumlahnya kecil, namun uang ini dirasa cukup untuk mereka berikan pada keluarga yang menanti di rumah hari ini. Setiap akhir pekan, warga dusun bersama-sama menuju ke kebun. Mereka mencoba membuat jalan di tengah kebun. Sebuah jalan baru menuju sejumlah dusun di desa lain. Setiap hujan tiba, jalan utama menuju desa mereka selalu terputus. Untuk memperbaiki jalan utama, jauh lebih sulit. Sementara, untuk membuat jalan setapak ini, hampir tak membutuhkan biaya sama sekali. Warga Dusun Pol menamainya Jalan Karya Tani. Tawa dan canda mewarnai kerja bakti pada pagi ini. Saya pun ikut ambil bagian untuk membangun jalan yang sudah membentang sepanjang 7,4 km ini. Harapan warga untuk memiliki jalan aspal di Jalan Karya Tani nampaknya hanya angan-angan. Status hutan lindung membuat mereka tak bisa berharap banyak. Jangan hutan yang dilindung lalu masyarakat tidak dilindung. Kami berkeras benar-benar dengan pemerintah, tolong bangunkan kami di daerah terisolir seperti di Hulu Sekayam, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, khususnya di Dusun Pol dan Gita Jaya. Supaya dibangunkan jalan. Pemerintah bangunkan akses jalan. Salah satu harapan mereka ketika jalur utama menuju Desa Suruh Tembawang terbuka adalah memudahkan mereka membeli keperluan sehari-hari di dusun. Jalan rusak berakibat pengeluaran menjadi membengkak. Bayangkan saja, akibat jalan yang rusak, harga ojek motor untuk ke dusun mereka dari pusat desa mencapai Rp600.000 sekali antar. Warga berharap riuhnya gaung pembangunan infrastruktur oleh pemerintah menyentuh daerah perbatasan seperti Suruh Tembawang agar mereka bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan dengan saudara-saudara mereka di kota meskipun tinggal di pelosok.
Ya, jalan yang dibangun oleh warga ini adalah salah satu cara untuk memprotes para petinggi negara yang selama ini nyaris tidak pernah memperhatikan mereka. Dan warga dari Dusun Pol ini berharap ketika mereka membuka jalan ini, maka pemerintah juga akan membuka mata mereka terhadap keberhadiran warga yang berada di daerah perbatasan, karena mereka juga adalah warga Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.